Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di ruangan ini. Sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kasih-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh ada itu semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu datang menyembah Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya kita boleh ada hingga saat ini. Sungguh besar kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya mengajak kita berdiri, kita ulangi pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
ini lagi kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sabar dan kau dekat, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, mari sekali lagi dengan iman menyatakan, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Mari nyatakan pujianmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Engkau layak kami sembah, layak kami agungkan. Engkau layak kami tinggikan. Yesus, terima kasih. Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat kami naikkan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, kami memuji-Mu, menyembah Engkau. Kami mau menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak dipuji, disembah. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
hari ini kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita beri salam buat saudara-saudari yang ada di dalam ruangan ini. Katakan Tuhan Yesus baik. Dan kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Saya percaya ketika kita hadir di tempat ini, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kita. Sama-sama kita menyatakan pujian ini, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setia. Mari sekali lagi dengan sukacita kita menyatakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setia. Jemaat Tuhan saja katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setia. Bahwasannya, bahwasannya ku selamat, bahwasannya selamat. Sekali lagi bahwasannya, bahwasannya ku selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan terus memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Amin, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Bersyukurlah. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mengatakan nana nana, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nana 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 nana. Sekali lagi.
Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tatkala firman Tuhan datang kepada kita. Kita mau firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Pagi hari ini Bapa di surga, kami siap menerima firman-Mu. Kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan kami rindu Engkau selalu ada di dalam hati, pikiran kami, dan membawa kami dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di hatiku di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
pujian ini sebagai kesiapan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Di hatiku, kau di pikiranku Tuhan, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan. Menjamah hatiku, ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku. Mari sekali lagi nyatakan, kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku. Mari sekali lagi, ku perlu Kau Tuhan. Oh, ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hati kami, jamah hati. Ku perlu Kau Tuhan. Kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, di dalam hatiku. Katakan lagi sama-sama. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, Yesus. hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan lagi, angkat tangan bersama-sama. Katakan sama-sama. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku. Amin. Ku perlu Kau Tuhan.
Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat suara kita, angkat sembah kita. Kami memuja-Mu, kami meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau mulia Tuhan. Bagi hidup kami, Engkau Allah yang mulia. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Sungguh mulia Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Kau baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, dan juga untuk memuliakan Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan. Bapak terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bapak terima kasih untuk segala kebaikan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Allah kami yang baik, Tuhan kami yang mulia. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Ya rabba-rabba-rabba-rabba sikki hinarabu sambaya rabba-rabba-rabba hinarabba-rabba kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami. Bagi mula pujian kami dan hormat kami. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan berbicara bagi kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu.
Sebab kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan dulu kembali pemusada kasih Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih untuk Bapak Saudara boleh tetap setia datang ke tempat ini. Saudara kasih Tuhan, pagi ini saya mau berbicara tentang konsep persembahan, saudara. Kita mau belajar tentang konsep persembahan. Di PL, saudara kasih Tuhan, persembahan itu awalnya ditemukan dalam kisah Kain dan Habel, yaitu di Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 4. Di sana di mana Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan juga kita kenal saudara kasih Tuhan, di mana Abraham mempersembahkan persembahannya kepada Imam Melkisedek, dan juga yang kita kenal juga mempersembahkan Ishak saudara kasih Tuhan di Bukit Moria. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu konsep ini di PL merupakan satu landasan juga tetap dijalankan di Perjanjian Baru, tetapi dengan konsep yang berbeda, saudara kasih Tuhan. Tetapi sama, tetap sama. Esensinya tetap sama, saudara. Nah, kalau di PL saudara kasih Tuhan, persembahan itu diucapkan ucapan atas syukur kita atas berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia itu. Maka manusia itu mempersembahkan sebagai ucapan syukurnya, saudara kasih Tuhan. Dan tentu dalam melakukan persembahan ini, di Perjanjian Lama itu ada aturan-aturannya. Kalau kita tahu, kita pada saat dari orang Israel keluar dari keluaran, ya, keluar dari tanah Mesir maksud saya, dan juga di imamat, di sana diatur, saudara kasih Tuhan, bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, dan persembahan ini juga diatur sedemikian rupa. Dan sehingga seorang saudara kasih Tuhan memberikan persembahannya tidak di mata-mata semata-mata kepada Tuhan saja, tapi juga harus diatur, ada ketetapan-ketetapannya, dan juga ada juga perantara seperti imam yang akan mempersembahkannya nanti. Salah satunya adalah Imam Harun, saudara kasih. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu di PL konsepnya itu bicara atas ucapan syukur. Maka saudara kasih Tuhan, persembahan itu adalah diberikan, menurut saya adalah sementara kalau kita membaca di PB, saudara kasih Tuhan, mari kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Di sana dijelaskan konsep persembahan menurut Perjanjian Lama, saudara kasih Tuhan. Kalau kita buka dalam Roma 12 ayat 1. Sudah semua di sana? Di sana saudara Tuhan katakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kasih Tuhan, kalau di PL tadi, saudara kasih Tuhan, persembahan itu berupa seperti hasil dari yang dilakukan oleh Habel, dan hasil dari ternaknya, hasil dari tanamannya, dan juga yang lain. Dan di PL berupa secara bukan lagi, tapi di PL PB saudara kasih Tuhan, persembahan itu berupa dengan seperti mempersembahkan tubuh saudara, secara fisik, hati kita. Itu adalah dikatakan, karena saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi kalau tadi kita bicara masalah sebagian dari penghasilan kita, tentu ini saudara Tuhan atas kerelaan.
Saya katakan persembahan itu atas kesadaran, saudara. Persembahan kita itu harus atas kesadaran kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, saya tidak setuju persembahan itu kalau dipaksa-paksa. Saya tidak setuju dengan contohnya janji iman. Karena dia belum sadar, contohnya dia belum sadar bahwa dia milik Tuhan. Apa yang dia punyai itu, apa yang dimilikinya itu karena Tuhan. Kalau dia belum sadar, nggak usah dipaksa-paksa. Jadi memberi persembahan itu, saudara, harus penuh dengan kesadaran. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita ini milik Tuhan, maka kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi intinya harus kita garis bawahi adalah harus sadar dulu kita. Kalau kita nggak sadar kita ini milik Tuhan, susah. Adanya nanti kita bersungut-sungut. Gereja minta uang melulu. Kenapa? Karena kita belum sadar bahwa persembahan yang dimaksud di sini adalah di mana kita menyadari kita ini adalah milik Tuhan. Seperti dikatakan tadi dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi tidak ada bagian dari dalam hidup kita ini yang tidak milik Tuhan. Ini harus kita sadari. Kalau hari ini aku ada karena Tuhan. Kalau hari ini aku punya istri karena Tuhan. Kalau hari ini aku punya anak karena Tuhan. Kalau hari ini juga aku belum punya anak, ya itu karena seizin Tuhan. Kalau hari ini semua karena kita katakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Tidak ada bagian sedikit pun dalam diri kita ini tidak milik Tuhan. Kita sudah persembahkan untuk Tuhan. Maka dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Jadi persembahan itu harus pertama harus penuh dengan kesadaran. Maka kalau kita di gereja ini tidak pernah saya desak-desak saudara bayar perpuluhanmu, enggak. Karena kalau saudara nggak sadar bahwa saudara milik Tuhan, saudara tidak akan pernah tahu itu. Karena banyak orang belum tahu, belum sadar bahwa apa yang dimiliki dia adalah milik Tuhan. Kalau saya punya uang, ini milikku, bukan milikmu. Seperti kalau kita saudara memberikan kepada istri, kalau minta kembali, repot jadinya. Karena ini milikku, kata dia. Bukan milikmu. Saudara kasih Tuhan, ini harus tahu kita. Maka kalau ada kesadaran itu dalam diri kita, seperti di PL tadi, kalau mereka memberikan persembahan karena ucapan syukur mereka, tentu mereka juga memberikan persembahan diatur di keluaran di imamat. Kenapa memberikan persembahan? Karena mereka telah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir, saudara kasih. Maka sebagai ucapan syukur atas hasil tanah mereka, maka mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Nah di PB, saudara kasih Tuhan, persembahan itu tidak lagi bicara masalah penghasilan kita, tetapi masalah fisik kita, yaitu tubuh kita yang harus dipersembahkan. Jadi kalau tubuh kita ini sudah dipersembahkan untuk Tuhan, kita ini telah milik Tuhan, jadi tidak ada satupun bagian dalam tubuh kita ini yang menjadi milik kita, dan hak sepenuhnya hidup kita adalah milik Tuhan. Alkitab katakan, kamu telah ditebus oleh darah Yesus, dan milik kita ini adalah menjadi milik Kristus. Nah kalau kita sadar ini, saudara kasih Tuhan, baru kita bisa berani mengatakan, memberikan persembahan. Jadi harus sadar dulu. Karena kita tahu apa yang kita punya ini dari Tuhan. Kalau kita kerja hari ini karena Tuhan. Kalau kita pun nggak kerja pun hari ini karena seizin Tuhan. Semua karena Tuhan dong. Loh, ya dong. Karena kita ini milik Tuhan. Tidak ada bagian. Tapi Pak, saya masih berdosa. Apakah saya milik Tuhan? Selama engkau mengatakan engkau dalam Tuhan. Tetapi kalau kau berdosa, tugas Tuhan izinkan banyak orang menderita. Banyak orang diizinkan Tuhan penderitaan supaya dia berbalik dari dosanya. Karena tugas Tuhan mengizinkan kita yang sudah menjadi anaknya tapi tetap dalam dosa,
mengalami terus dalam dosa, tapi kita mengaku bahwa kita anak Tuhan, ya Tuhan juga berperkara atas kita. Alkitab katakan, maka engkau aku hajar dan kutegur. Kalau dia tidak mau dihajar, kalau tidak ditegur, tidak mau, maka dihajar. Sama seperti saudara sama anak-anak kita. Kalau saudara yang udah menikah tahu, kalau sekali, dua kali, tiga kali dibilang nggak mau, baru ketiga kali, keempat kali, kelima kali, terus baru masuk. Apa yang menjadi masuk? Tapi kalau dia langsung taat, ya nggak usah perlu dihukum tentu. Jadi saudara kesam Tuhan, ini harus sadar dulu kita. Maka kita belajar memberi kepada Tuhan. Mengembalikan apa yang karena kita sadar kita milik Tuhan, maka kita berikan kepada Tuhan. Maka kalau kita memberikan kepada Tuhan, tidak ada sungut-sungut lagi. Kalau kita memberi, itu karena Tuhan. Kalau kita memberi kepada Tuhan, maka kita tulus, saudara kasih Tuhan, menjalani hidup ini. Tidak ada lagi bagian dalam hidup kita ini menjadi bagian. Kalaupun kita kerja di kantor, kerja mungkin kita buruh kasar, bisnis. Ada orang pikir gini, kalau bisnis itu ini bukan pelayanan, kan? Maka bisa tipu sana tipu sini. Kalau kerjaan nambal ban itu bukan pelayanan. Kenapa? Karena makanya bisa bocori ban. Ditambal ban dari satu lubang jadi 5 lubang. Itu kerjaan saya dulu. Maka saya dipecat dari waktu itu. Kembali lagi ngamen. Kok makin banyak bocornya Pak? Iya Pak, karena didorong. Tapi Pak, dorongannya belum sampai jauh Pak. Iya, karena didorong. Karena mungkin ada paku di dalam, jadi dia ngetusuk-tusuk. Padahal nggak ada paku. Karena di tangan kita ada paku sebenarnya. Kita yang jahat. Tap. Kalau cuma satu lubang, waktu itu masih murah. Harus banyak lubang, baru bisa kaya raya. Lamburu senyum-senyum, mungkin jadi korban kali dulu. Satu lubang bisa jadi 5 lubang. Bukan cuma 5 lubang, Pak ganti baru Pak. Nah baru ganti baru ban saya. Kan udah robek, dirobekkan di tangannya ada. Karena kamu menganggap bahwa itu bukan pelayanan, itu bukan untuk Tuhan. Dianggap itu pekerjaan ya untuk saya. Maka kalau saudara dizolimi pun di kerjaan, kalau saudara dikhianati, kalau saudara ada orang mengganggu saudara di pekerjaan, diamkan saja. Tuhan berurusan dengan mereka. Saudara, saya ini orang yang tidak bisa keluarga saya diganggu. Bisa saya marah. Walaupun pendeta kalau udah keluarga saya keganggu dikit, bisa aja. Tapi itu harus nggak boleh dipertahankan. Harus disalibkan sebenarnya. Suatu ketika waktu hamil, istri saya hamil Yowan, dan Mima duduk depan stoler ya, kita temani dia kerja. Saya udah masuk kepala saya begini mobil ini, terus tiba-tiba mobil ini masuk lagi. Akhirnya saya ngerem mendadak. Bayangkan saudara, istri saya lagi hamil waktu itu, hamil Yowan, dan hampir kelempar ke depan. Wah, itu emosinya ada api di sini, saudara. Seperti saudara makan gurami udon, iklannya kan ada api di sini kan, gitu kan. Jadi lapar nih makan, ingat gurami udon. Saudara, saya diam, udah panas. Saya pepet lagi. Pas dia kena, saya salib, saya turun. Dia teriak, gila kau, turun sangat, ingat istrimu. Turun kau, turun. Gitu. Dia udah diam di sini, dia takutan. Karena saya kelempar, istri saya lagi hamil. Apa maksud dari cerita ini, saudara? Kalau kita anak Tuhan, kalau saudara dijolimi oleh orang, saudara diperlakukan tidak baik oleh orang, siapa yang tersakiti? Kita ini anak Bapa Surgawi, pasti Tuhan yang tersakiti, saudara. Tapi anak yang nurut. Maka saudara tidak perlu kita membela diri kita sendiri. Cuma memang kedagingan kita masih pengen membela diri kita. Kita masih pengen menunjukkan bahwa kita ini
Bisa. Tapi sebenarnya kalau kita disakiti orang lain, kalau kita dikhianati orang lain, kalau kita diperlakukan orang lain tidak baik, saudara tahu, ada Bapa surgawi kita yang menjadi pembela kita. Amin. Dia akan bela kita loh. Kalau contohnya Paul dizolimi gitu, dikhianati, dia bilang, tunggu aku berikan baik buat Paul, biar kau menyesal bahwa Paul itu yang terbaik. Kata Tuhan begitu kan. Di surga dia ngomong gitu loh. Gitu. Coba kau tanya tuh. Ya Tuhan. Ini enggak sedang curhat loh. Tapi artinya apa? Sebenarnya Tuhan itu mau memberi yang terbaik buat kita. Dia sayang sama kita loh. Maka saudara kasih Tuhan tidak ada milik. Makanya kalau kita dalam hidup ini nggak perlu takut. Memang seolah-olah kita tidak dibela oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan izinkan juga banyak hal terjadi dalam diri kita itu untuk memproses hidup kita juga. Tetapi ingatlah, kalau kita sudah dalam proses Tuhan akan membela kita. Maka kalau kita tahu bahwa hidup kita ini untuk Tuhan, segala hal pekerjaan kita untuk Tuhan. Bahkan di rumah pun kita adalah milik Tuhan. Nah, yang sulit itu di rumah itu sudah. Dimanapun kita milik Tuhan. Maka apapun dalam hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka apa yang kita miliki ini kalau kita sadar ini milik Tuhan. Penuh kesadaran. Maka kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi saudara kalau memberi persembahan itu, baik di gereja, baik pun di mana, harus penuh sadar dulu saudara. Ini milik Tuhan. Contohnya kalau saudara sedang gajian, ini milik Tuhan. Tapi kalau saudara, ini milikku, ya udah repot. Tidak milik siapa-siapa. Aku berhak bebas untuk menikmati ini, bebas. Ya udah. Tapi kalau kita sadar, oh iya ini milikku, milik Tuhan. Maka kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kita kembalikan. Tentu kalau sekarang di perjanjian lama, kemana kita memberikan persembahan itu? Tentu ke gereja. Dari hasil, kalau sudah kita persembahkan tubuh kita, ya kita berikan. Apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau kita diberkati, contohnya dalam hal ekonomi, ya kita kembalikan. Apa yang bagian Tuhan. Kalau kita sadar itu dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak sadar itu dari Tuhan, ya kita aja repot. Jadi harus penuh kesadaran ya. Memberi persembahan itu harus penuh dengan kesadaran bahwa kita ini milik Tuhan. Dan dikembalikan kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sadar, Allah mengembalikannya kepada Tuhan. Yang kedua saudara kasih Tuhan, kita mulai belajar kalau kita hidup kita ini milik Tuhan. Kita belajar mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Wah, gue ini milik Tuhan. Maka bukan saja kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tetapi sekarang kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu. Jadi harus penuh dengan kesadaran. Tidak dengan paksaan. Kalau saudara, kadang kalau kita melihat di Instagram gitu ya, kita melihat ada orang-orang yang sakit hati terhadap pendeta dan jajarannya karena mungkin pernah ketipu, pernah dimintain persembahan dan gembalanya mungkin jadi kaya raya karena persembahan itu. Ya kadang ya kalau muncul di Instagram gitu, maka muncullah di sana para sekutu-sekutunya di komentar-komentar itu. Wah, pendeta jahat, makan perpuluhan. Padahal gak semua pendeta makan perpuluhan ya kan. Kalau kita pergi ke desa-desa, kalau kita hitung-hitungan juga, kadang pendeta juga gak bisa mengatakan ada sebagian, ada memang gak semua, tapi gak semua, jangan semua jadi dijeneralkan. Maka di sana banyak orang pembuli-pembuli yang sakit hati. Wah, makanya saya gak mau berikan persembahan karena pendetanya akan memakani. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa yang diberikan itu kepada Tuhan. Yang dia tahu kepada pendetanya.
Kalau kita memberi, ya berikanlah. Orang kita berikan untuk Tuhan. Kalau pendetanya tidak melakukannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi urusan dia. Biarlah Tuhan yang berperkara atas hidup. Jadi kalau kita sadar bahwa kita milik Tuhan, maka kita mengambil bagian, saudara, dalam pelayanan. Kita mulai belajar mengambil bagian dalam pelayanan. Entah pelayanan apapun di gereja, atau di kantor kita, atau di mana, atau ikut dalam berpartisipasi di dalam membantu orang-orang yang susah, yang sulit. Kita mulai belajar untuk itu. Harus penuh dengan kesadaran. Ini dulu. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang di luar sana yang melakukan aksi-aksi sosial? Ya, itu secara kemanusiaan. Tetapi kita melakukan aksi sosial itu karena kita penuh kesadaran kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan juga waktu Tuhan Yesus di bumi ini memberikan banyak pertolongan, banyak kunjungan, banyak juga Tuhan Yesus lakukan untuk orang-orang yang susah, yang sulit, yang sakit. Kita belajar mendoakan orang sakit. Itu juga pelayanan. Nggak harus pendeta. Kita boleh belajar. Kalau ada orang sulit, susah, kalau kita nggak bisa bantu, ya kita bisa lewat sosmed kita. Sekarang saudara kasih Tuhan membantu orang itu gampang sekali. Kalau ada teman kita contohnya susah, sulit, gak ada uangnya, kita bisa share contohnya di Facebook kita. Itu juga pelayanan saudara. Saudara teman-teman, saudara kata jangan takut. Dari dulu saya berpikir gini, saya tidak pernah takut untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Kalau itu untuk kepentingan. Kalau untuk kepentingan untuk saya nggak mau. Kalau untuk kepentingan sesama kita, ya Tuhan Yesus juga melakukan banyak pertolongan. Ya lakukan aja. Gak usah, nanti aku dikira makan uang. Gak usah. Bila penting, untuk menghindari, jangan kita kasih nomor kita. Nomor orang itu langsung kasih. Hubungi ini. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika teman saya share ada pelayanannya dia, kebetulan satu marga dengan kami. Di rumahnya saudara hanya gubuk gitu di ladang. Saya nggak punya uang untuk menolong, tetapi saya punya sosmed, saya punya WhatsApp, saya share ke ketua Parna waktu itu. Saya bilang, tolonglah dulu pra, ini share dulu ke sana. Memang nggak tahu responnya tuh. Gimana responnya? Nggak ada respon pra. Biasa kalau kayak gini-gini susah responnya. Tapi kalau dibilang pesta langsung cepat responnya. Ya kan? Coba saudara. Kenapa kalau di pesta itu memang namanya? Ronald Saragi MTH ratusan juta, sekian juta gitu kan. Banggalau ya kan. Kadang kaki awak jadi naik gitu. Pak ada batu. Tapi kalau menolong orang miskin susah kan, siapa yang mau ingat? Tapi nggak tahu Tuhan sedang mengingat sebenarnya. Betul nggak sebenarnya? Jangan kita melihat langsung kelihatan. Apa yang kita taburkan sekarang ini untuk kebaikan orang lain, mengambil pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, tidak langsung kita gigit. Seperti gigit cabai, langsung pedas. Tapi sekarang juga cabai banyak nggak pedas. Suatu saat saya lagi bagusin rumah di warteg itu, karena udah lapar balik ke rumah itu membutuhkan waktu dan saya takut pingsan di jalan. Seperti Pak Noto bilang, makan dulu Pak Ronald, takut saya pingsan di kereta gitu kan. Saya makan dulu di warteg itu. Kebetulan warteg murah. Tapi kalau di warteg itu, dari dulu saya tahu warteg itu gak dari sekolah teologi dulu, karena susah ya. Pasti kan saya minta, ada cabai rawit Bu? Ya Pak ada. Kalau saudara makan di warteg ada cabai rawit, ada kerupuknya. Itu harus satu paket bagi saya. Ikannya paling telur asin. Itu makanan favorit saya. Kerupuk, telur asin, dan cabai rawit itu. Saya makani banyak, sampai mau habis tuh. Gak ada pedasnya nih cabai. Mungkin kalau saya apa yang live makan itu apa? Mukbang ya apa? Hah? Apa? Mukbang. Oh mukbang ya. Mungkin orang bilang, oh keren banget.
bisa makan cabai banyak, taunya cabainya nggak pedas. Kalau saudara mau cabai yang pedas, ada namanya di Grogol, ada namanya Abang Adik. Ada yang paling tinggi, mie mampus, benar-benar mampus. Kalau saudara bisa lewati itu, saya salut sama saudara. Itu benar mampus. Jadi itu di belakangnya Roxy Square itu. Setelah lurus ada namanya mie Abang Adik. Saya nggak tahu masih ada nggak. Benar-benar mampus tuh. Saya 2 kali waktu makan di situ, benar-benar mampus. Wih, di sini pertama sih enak makan. Dipaksa. Teman saya orang Manado, ketawa-ketawa. Ah, lu percuma lu orang Manado nggak bisa makan pedes. Gua nih orang Batak nih ya kan. Memang terkenal makan pedes. Sampai di rumah malam. Di sini pedes sekali kayak ketusuk-tusuk itu. Kedua kali, oke coba lagi. Pas mau habis udah nggak mampu lagi. Ya, ada ketawa. Turunlah jadi apa? Jadi gila aja lah. Jadi ada biasa, gila dan mampus. Itu mampus ngeri. Itu level paling tinggi mampus. Saya nggak tahu. Ada kalau buat lagi sekarang level mati gitu kan. Serius tuh. Itu kalau saudara bisa, nanti coba kalau saya Grogol tuh. Wah, itu sampai sakit. Jadi, orang kalau ngeliat itu, kalau kita review sekarang kan banyak kan live gitu, makan gitu. Bisa sekatakan, oh, luar biasa. Wah, bisa makan cabai banyak. Saudara kasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan, mari mengambil bagian dalam pelayanan. Mungkin tidak di gereja. Kita mulai belajar memberi, mengambil bagian dalam pelayanan. Jangan sekarang hanya dilayani, tapi kita belajar mengambil bagian dalam pelayanan. Di luar sana mungkin banyak yang perlu kita kerjakan, di mana itu adalah wujud bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi semua apa yang kita lakukan harus sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Harus penuh kesadaran itu. Maka dimanapun kita berada, harus penuh kesadaran itu. Kadang kita lupa bahwa kita milik Tuhan. Maka kalau di jalan, kita sikat semuanya, sap. Baru setelah kita emosi, baru kita sadar, aku milik Tuhan. Telat ya kan. Harusnya sebelum kita emosi, harus kita tahu bahwa kita milik Tuhan. Apapun itu, saudara. Apalagi jalan Jakarta ini kan penuh dengan emosi. Kemarin ada seorang laki-laki, saya melihat wajahnya wajah baby face, ya kan? Tapi emosinya emosi preman tingkat high class. Ya. Maksudnya gimana? Hanya senggolan mobil, dia pecahin mobil Prius. Itu namanya emosi high class. Emosi yang tinggi gitu. Tapi wajahnya baby face. Dia lupa. Pasti dia tidak, semoga dia bukan anak Tuhan. Karena kalau kita anak Tuhan harus penuh dengan kesadaran. Kita ini milik Tuhan. Kita ini adalah telah ditebus oleh darah Kristus. Telah ditebus, telah dibuat Tuhan menjadi sekarang ini. Maka sebagai ucapan syukur kita adalah sadarlah kita. Kita adalah milik Tuhan. Maka persembahan kita harus penuh dengan kesadaran. Kalaupun kita memberikan persepuluhan kita ke gereja contohnya. Itu karena kesadaran kita. Bahwa kita milik Tuhan. Maka saya juga tidak pernah paksa-paksa saudara untuk ayo berikan perpuluhan. Enggak usah. Kalau kita nggak saudara pada ibumu. Jadi kita harus perlu dengan kesadaran itu, saudara. Sadar dulu gitu. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Saudara jangan aminkan lagu tadi ya. Saudara aminkan lagu tadi. Pada ibu. Ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan,
semuanya milik Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, saya katakan tadi, di gereja ini, saya jarang untuk perpuluhan. Tapi saudara kasih Tuhan, mumpung ini kita belajar tentang konsep persembahan. Kenapa sih untuk perpuluhan? Apakah masih berlaku perpuluhan di perjanjian baru? Saya sebagai pengajar, pernah di teologi, saya pernah ditanya, berlaku nggak? Menurut saya berlaku. Tapi itu ya, dengan penuh kesadaran. Asal ketiga, ada 3 corong perpuluhan yang perlu disalurkan oleh gereja. Pertama adalah untuk maintenance. Ya, maintenance contohnya, gedung ini siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, benar Tuhan Yesus bayar, Tuhan bayar. Apakah langsung Tuhan Yesus datang, turun, langsung ke resepsionis? Ini di gereja ya, gerejanya Ronald Saragi, Tuhan Yesus sudah bayar, tanda tangannya, Tuhan Yesus. Ini, saudara boleh ketawa, tapi ini fakta. Kan kita pakai. Nah, beriman dong Pak. Oke, saya sudah beriman. Tapi kan kita harus sadari juga, seperti konsep DPR adalah dari rakyat untuk, walaupun tidak untuk rakyat, banyak untuk rakyat, untuk mereka. Jadi gereja ini untuk kita, dan kita sendiri mengelolanya. Itu pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, corongnya adalah, misalkan corong adalah aliran daripada perpuluhan kemana? Untuk siapa? Kedua, untuk hamba-hamba Tuhan. Full timer di gereja. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa kerja. Saya memang tidak bisa kerja di sekuler. Beda dengan Pak Noto, dia punya bisnis. Bisnis, walaupun bisnisnya sedang berkembang. Tapi saya dulu mencoba untuk berbisnis, selalu gagal. Pernah ikut MLM ya, gagal. Pernah ya, pokoknya banyak lah, gagal. Memang udah jadi hamba Tuhan aja lah. Nah, apakah dari mana kita hidup? Ada hamba Tuhan yang tidak bisa bekerja. Hidup dari mana dia? Beriman dong Pak. Oke. Terus minta dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus nanti tiba-tiba datang di depan rumah saya. Ronald, ya siapa? Tuhan Yesus, buka pintunya. Karena saya akan memberikan beras 2 karung. Gitu. Dan ikan asin serta minyaknya. Kan enggak. Dan juga para pelayan-pelayan Tuhan. Contohnya kalau pemain musik, ada yang memang mereka hanya hidup dari pelayanan. Ada. Kita nggak bisa, kerja dong, malas kamu. Loh, kalau dia punya skill di situ. Terus para full-timer lah di gereja. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, dari mana? Untuk apa lagi perpuluhan itu? Persembahan itu. Ketiga, saudara. Untuk janda-janda yang miskin. Orang-orang yang susah hidup. Orang-orang yang sulit hidup. Nah maka saudara kasih Tuhan, di gereja kita, gereja harus mendata sebenarnya. Karena kita masih sedikit, pasti tahu lah siapa. Kebetulan di gereja ini belum ada yang perlu dibantu. Menurut saya perlu membantu. Amin. Gak ada yang amin kan? Kan belum ada yang perlu dibantu kan? Belum ada yang susah makan. Kalau emang susah makan, WhatsApp saya. Saya masih diam-diam nanti ngomongnya. Takutnya kita ini bukan susah makan, tapi susah makan. Benar susah makan karena apa? Karena udah sakit kan? Kalau kita udah sakit kan susah makan. Kalau saya dulu, kalau makan kambing masih bisa 10 tusuk dan 15 lah. Tapi kemarin-kemarin saya makan kambing, saudara. Itu paling enak kambingnya. Bukan kambing mentahnya, sate kambing gitu. Itu hanya 5 udah mulai nyejut di sini. Ting, 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 ting. Halo, halo. Jangan sampai saya pecah. Sabar gitu kan. Akhirnya udah stop.
Jadi kalau ada teman saya itu berbicara dulu, gini, apa bedanya pendeta desa dengan pendeta kota? Kalau pendeta desa susah untuk makan. Kalau pendeta kota susah menolak makan. Karena banyak jemaat ngajak makan, makan sana, makan sini, makan sana, akhirnya ditolak. Saudara kasih Tuhan. Nah, ketiga corong ini harus menjadi aliran dari perpuluhan ini. Jangan juga ada di dalam gereja perbendaharaan, tetapi orang miskin susah. Saya banyak menemukan di gereja-gereja yang khusus yang besar. Tiba-tiba kita habis pelayanan, contohnya, Pak, tolonglah anak saya tidak bayaran sekolah lagi. Harusnya kan ini didata. Kalau kita mengutip perpuluhan dari jemaat, kita harus data ini. Takut Pak nanti dia penipu. Ya kalau penting buat tim dalam gereja, mensurvei langsung. Benar gak dia belum bayaran ke sekolah? Bila penting gereja langsung bayarin. Jangan lewat dia. Mana rekening kita datangin. Itu tugas gereja. Itulah fungsi daripada perpuluhan ini. Jangan juga jemaat juga bisa makan jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Amerika. Tetapi hamba Tuhannya hanya berdoa di kamar. Pak, kenapa berdoa terus Pak? Belum ada beras untuk makan. Sudah banyak orang-orang saya temukan full-timer di gereja-gereja besar. Tapi hidup mereka sulit sekali. Bahkan kalau sakit, gereja kayak Pilatus, cuci tangan. Nggak mau mengurusi. Padahal dia sudah setia dalam gereja. Nah ini perlu ditangani, saudara. Kebetulan gereja kita masih pas-pasan. Tapi pun kalau ada jemaat kita yang susah seperti itu, nggak apa-apa kita bantu. Saya akan ngomong. Itulah tugas daripada fungsi aliran dari persembahan dan perpuluhan kita ini, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, tapi saya katakan tadi, itu harus penuh dengan kesadaran kita. Ada juga orang yang tidak memberikan perpuluhan, ada orang yang memberikan perpuluhan. Ya, ada orang mengatakan, ngapain kasih perpuluhan ke gereja? Saya membantu orang miskin aja. Ya terserah. Tetapi bagi saya, kalau saudara di mana saudara bertumbuh, di mana saudara diberkati, bantulah gereja itu. Kalau sekarang di PL, kalau di kalau di PL, itu perpuluhan itu diberikan ke bait Allah untuk tadi, imam, karena imam Lewi tidak kerja, hanya ngurusi bait Allah, dan juga untuk maintenance daripada bait Allah itu, serta satu lagi adalah untuk membantu janda-janda miskin, dan juga orang-orang yang susah. Jadi itulah fungsi perpuluhan itu. Imam dan orang Lewi tidak kerja. Nah kalau di PB, boleh nggak? Ya boleh saja. Memang ada pendeta-pendeta yang bisa kerja. Ada usahanya. Ya jangan samakan. Contohnya kalau dia seorang tamat teologi dan mengembalakan. Jadi harus hidup dari situ. Karena Alkitab juga mengatakan, biarkanlah siapa yang membajak sawah, ya hidup dari apa yang dibajaknya. Nah saudara kasih Tuhan, inilah menjadi saluran daripada persembahan dan perpuluhan. Nah tapi saya katakan tadi, semuanya itu dilakukan adalah harus penuh dengan kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan apa yang kupunya, apa yang kumiliki, apa yang ada padaku, semua yang ada padaku adalah milik Tuhan. Maka dikembalikan kepada Tuhan. Itu intinya. Selama itu tidak ada dalam diri kita, kalau saudara belum menyadari bahwa saudara milik Tuhan, gak apa-apa, gak usah kasih. Wah, gitu dong. Ya, untuk apa? Karena itu kan menjadi sungut-sungut nanti. Bagaimana nanti gereja hidup, Pak? Pasti Tuhan menolong lah. Jangan usah pikirkan. Itu harus. Maka saudara kasih Tuhan, orang kalau sadar bahwa dia milik Tuhan, bahwa apa yang dimilikinya karena Tuhan,
apa yang didapatkan, keluarganya, anak-anaknya, dia bisa menikah, dia bisa memiliki apapun yang dikelakukannya dia karena Tuhan, maka dia tidak akan all out untuk pekerjaan Tuhan. Gak usah dibilang-bilang. Saya menemukan banyak orang-orang yang seperti itu, yang gak mau memikirkan lagi. Udah. Kenapa? Kenapa bisa Bapak memberi? Atau ketika ada teman saya bilang gini, itu pendeta baru dikasih mobil sama jemaat. Mantap dong. Mobil apa? Mobil expander. Kenapa? Karena dia dulu mendua-duakan Bapak itu waktu susah. Maka saya selalu doakan Paul supaya dia berhasil jadi direktur nanti, supaya mungkin suatu saat dia akan memberikan saya mobil Fortuner. Amin kan dong? Ya aminkan dong, kan masih muda. Ya dong kan? Jangan yang serius ya boleh. Saudara, dia bilang, gitu ya? Ya. Kok bisa gitu? Dia bilang karena pendeta itulah yang mendoakan dia. Pendeta itu selalu setia mendoakan pada saat dia di titik nol. Titik nol bukan di sana ya. Di mana tuh? Di Kalimantan itu ya. Bukan. Pada saat titik nol, pendeta itu. Maka pada saat dia bangkit, dia bilang, dikasih mobil Fortuner gitu. Expander. Itu memang hebatnya pendeta. Tapi banyak pendeta nggak mau memang kayak gitu. Maunya pendeta melayani, ya mungkin itu pertobatan saya. Pendeta melayani yang kalau udah banyak uangnya baru dilayani. Ya Pak. Saya juga pernah pelayanan, saudara. Jadi dalam kedukaan itu memang ada kelas-kelasnya. Kalau pelayanan datang, yang meninggal di mana? Di Cikini, maka saya dikirim ke sana, saudara. Meninggal di mana? Jelambar, saya dikirim. Lain. Tapi kalau dikirim, meninggal di mana Pak? Atmajaya. Atmajaya mana dulu nih Pak? Jangan Atmajaya. Yang di Pluit, langsung WL-nya yang mantap bisa. Karena beda persembahannya. Saudara. Kalau di Cikini, kadang kami orang Batak itu kan persembahannya, terima kasih Pak, terima kasih ya, gitu. Dari pagi sampai malam udah melayani, terima kasih ya Pak. Tapi nggak semua memang kami orang Batak. Kedukaan. Tapi kalau orang-orang Chinese, saudara, walaupun dia miskin, susah, tetap dia memberi persembahan. Nggak tahu ya, hebatnya. Dia kasih. Maka itu menjadi salah gunakan. Banyak menyalahkan gunakan. Karena mereka tahu, saudara, bahwa apa yang mereka miliki, walaupun mereka kedukaan, tetap mereka memberi, menghargai hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu hal ini nggak gampang. Karena banyak memang hamba-hamba Tuhan itu hanya melihat, udah kaya, ya baru dilayani. Dan makanya kalau saudara melihat ada sosmed, di sana banyak pembulian-pembulian kepada pendeta, ya harus diakui juga, ada juga pendeta seperti itu. Tapi banyak juga pendeta yang murni hatinya. Yang hanya melayani Tuhan. Kalau kita pergi ke daerah-daerah, saudara, di sana kita menemukan banyak hamba-hamba Tuhan yang murni hatinya. Yang benar-benar murni melayani Tuhan. Tidak mengharapkan apa. Tak mengharapkan sesuatu untuk didapatkan. Karena dia tahu milik hidupku adalah milik Kristus. Maka dia mengabdikan untuk Tuhan. Pengabdian kita beda-beda, saudara. Ada orang mengabdikan Tuhan jadi pendeta. Mengabdikan jadi pendeta. Ada juga kalau saudara kerja, apapun pekerjaan saudara, itu adalah milik Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan segala hal apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Sadar betul. Tentu kesadaran ini nggak bisa dipaksa-paksa. Sadar itu harus tentu dengan khotbah, kita sering mendengar khotbah dan juga sering mulai belajar mempraktekkan. Saudara kasih Tuhan, saya tutup khotbah saya. Ada satu termasuk
penyumbang juga terhadap gereja kita ini, saudara kasih Tuhan. Dia bilang, Pak Ronald, saya dulu orang yang sangat pelit sekali. Sangat pelit. Tetapi sewaktu saya menerima Tuhan Yesus, hati saya mulai dibukakan. Di situ saya belajar memberi. Dan beberapa alat musik kita yang diberikan oleh beliau. Bayangkan saudara, dia bilang, wah saya pelit sekali Pak Ronald. Saya paling medit. Tapi karena Kristus, maka hati saya mulai terbuka. Saudara kasih Tuhan, tentu dengan khotbah-khotbah sendiri, Roh Kuduslah yang menjamah hati saudara. Supaya saudara tidak pelit. Bukan berarti kalau saudara menjadi tidak pelit harus loyal dengan gereja. Enggak itu. Bukan itu maksud saya. Tapi contohnya kalau saudara melihat orang lain susah, sulit, kita belajar seberapa yang kita punya. Kemarin waktu kami merayakan anniversary, walaupun di Amigos kami makannya, agak minggir got sedikit. Maunya saya sama dengan istri, ya kita makan berdua lah. Tapi karena keadaan waktu itu, saya masih ngerjain di rumah, dan waktu mepet, udahlah apa yang makan lah, yang penting kita makan. Karena kita udah janji, akhirnya anak-anak ikut. Gak apa-apa lah, romantis dengan anak-anak gitu. Saudara, tiba-tiba ada ibu-ibu menggendong, ada makanan yang dibawa. Saya gak pernah, biasanya saya gak begitu tertarik. Gak apa-apa lah mungkin. Terus saya bilang, Ma, saya gak tahu waktu kami anniversary, Roh Kudus hinggap di saya. Sehingga hati saya bilang, belikanlah satu. Nah, akhirnya dia pun biasanya langsung dibilang, kayak malaikat kau. Bisa gitu ngomong gitu. Tapi dia kali nggak ngomong kayak malaikat kau. Langsung dia ambil uang, dikasih. Berapa rupanya? 22.000. Langsung dikasih. Sedikit memang. Tapi kalau saya kalau mungkin langsung bilang, kayak malaikat kau. Gitu. Saya bilang, kau baru tahu kok saya malaikat. Gitu kan. Saudara kasih Tuhan, kesaksian saya ini bukan mengatakan bahwa kami adalah orang yang harus dicontoh, enggak. Tapi gini, minimal kalau kita menyadari bahwa kita milik Kristus, kalau Roh Kudus sudah menjamah kita, hati kita juga menjadi baik. Kita kadang nggak memikirkan diri kita. Kadang kita bisa berpikir tentang orang lain, tapi diri kita pun kadang kita nggak pikir. Kita bisa kasihan sama orang lain, tapi kalau kita susah, banyak juga nggak kasihan sama kita. Seperti kesaksian Namburu. Ya. Namburu kalau kesaksian banyak kali. Kesaksiannya tentang bagaimana dia dizolimi. Padahal dia sama orang lain begitu baiknya. Banyak panjang ceritanya. Kemarin aja cerita di sini sama Leando, sampai ke bawah mereka cerita tentang pelayanan mereka. Saya dengar dikit-dikit, nguping-nguping. Saya nggak boleh. Ya kan? Tapi saya dengarkan, iya. Namburu ceritain tentang bagaimana dia memberi untuk Tuhan, tapi tidak ada efek. Saudara kasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita merasa bahwa kita sadar betul kita ada milik Tuhan, apa yang kita punya ini adalah karena Tuhan. Apa yang ada dalam diri kita karena Tuhan. Yang pertama, kita kembalikan kedua. Dan yang kedua, kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Saudara. Tidak perlu takut. Karena masa depan kita ada bersama dengan Tuhan. Karena harapan kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Kalau hari ini kita masih sulit hidup kita, susah payah, jalanin aja. Tetap semangat dalam Tuhan. Jangan kendor, jangan kembali ke dosa. Malah harus semangat lagi. Semakin kita tertekan, semakin kita tertindas. Seperti Ayub, dia gak goyang. Bahkan istrinya bilang, udah kutuki Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Tapi dia tidak. Tetap semakin cinta kepada Tuhan. Dan di akhir daripada ceritanya Ayub, dia katakan, kalau dari selama ini aku dengarkan dari orang lain, sekarang aku merasakan sendiri bahwa Tuhan itu hidup. Dia mengalami lewat penderitaan. Maka saudara kasih Tuhan, hari ini, mari kita belajar. Harus penuh kesadaran.
Mulai sekarang, kalaupun saudara memberi persembahan saudara, kalaupun saudara melayani, kalaupun kita saudara, apapun di kerjaan kita, ingat, harus penuh dengan kesadaran bahwa itu karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Hari ini, mau menerima berkat daripada Tuhan, mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin. Shalom.